Pada pertemuan kali ini kita membahas terlebih dahulu apa yang mendasari atau sebagai dasar utama seseorang mau dan mampu berbicara di depan publik. Tidak lain adalah persepsi. Mengapa persepsi? Persepsi adalah cara pandang kita terhadap sesuatu berdasarkan dari masa lalu, baik itu pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan lingkungan di mana kita berada. Ada 3 hal utama dalam mengupas persepsi sebagai dasar dalam berinteraksi. Yang pertama adalah bagaimana kita menilai diri sendiri, bagaimana kita menilai orang lain, dan bagaimana kita mempersepsikan orang lain menilai kita. Kita mulai yang pertama. Bagaimana kita menilai diri sendiri? Ini menarik. Bagaimana menilai diri sendiri? Jadi kalau kita bicara persepsi adalah modal dasar dalam kita berinteraksi dengan pihak lain adalah bagaimana menilai diri sendiri. Kalian kalau di rumah ngaca nggak sih kalau mau berangkat atau keluar rumah? Pasti dong ya. Yang cowok, saya yakin pasti. Anda ngaca dulu. Ini pantas nggak ya buat saya? Saya lagi cantik nggak ya? Saya ganteng nggak ya? Saya oke nggak ya? Gitu ya. Nah, kalau Anda sudah merasa menatap di kaca dan oke, saya pantas pakai baju ini. Ini adalah modal awal dalam Anda melangkah keluar rumah. Percaya diri. Ya, saya lagi enak, saya lagi cantik, saya lagi ganteng, saya enak. Bukan orang lain kok yang bilang Anda cantik, yang bilang Anda ganteng. Tapi yang penting adalah diri Anda sendiri sudah positif berpikir tentang diri Anda. Oke, bisa dipahami ya. Jadi pertama adalah bagaimana Anda menilai diri Anda sendiri, menilai diri saya sendiri. Yang kedua adalah bagaimana saya menilai orang lain. Nah, ini penting. Pentingnya apa sih? Tatkala saya bertemu orang di jalan, ini belum berkomunikasi, belum berinteraksi, hanya sekedar bertemu. Saya sudah menjustifikasi orang tersebut, entah karena dandanannya, entah karena ekspresi muka, banyak hal lah ya. Tapi yang pasti dari performa dia. Kemudian saya menjustifikasi, pasti orang ini jahat deh. Pasti orang ini dari kalangan tertentu deh. Itu nggak boleh. Yang harus kita lakukan adalah kita harus berpikir selalu positif terhadap orang lain. Contoh kalau kita menilai orang salah, misalnya. Anda pernah naik bis kota? Begitu penuh gitu ya, buat yang pernah naik bis kota ya. Kadang-kadang kalau karena kita saling berhimpitan gitu ya, kalau sebelah kita ada cowok yang rapi, bersih, apalagi ganteng, kita diam aja dong, ya kan? Berdirinya diam aja. Tapi sebaliknya, kalau sebelah kita udah bajunya lusuh gitu ya, terus kemudian acak-acakan gitu, kesan yang ditimbulkan adalah, pasti orang ini jorok, orang ini nggak bersih gitu. Akhirnya kita agak menyingkir, betul nggak? Mungkin itu pengalaman pribadi ya, tapi saya rasa semua Anda mengalami hal demikian. Nah, ini yang tidak boleh, bahwa kita harus memberi nilai positif kepada semua orang, gitu. Walaupun kita tetap harus berhati-hati. Yang ketiga, yang menarik adalah bagaimana tatkala kita mempersepsikan orang lain menilai kita. Ini agak susah, contohnya gini. Kalau kita ketemu dengan seseorang, kemudian kita belum berbicara, baru bertemu. Orang itu tersenyum. Biasanya kita greetings ya, memberikan salam ya kalau ada dalam satu lift atau bagaimana gitu ya. Nah, kemudian orang itu misalnya senyumnya ya sedikit menyeringai gitu ya, senyumnya sinis gitu. Kemudian ngelihat kita dari atas bawah, ngeliatin dari atas bawah gitu, nggak enak gitu. Apa yang terjadi? Kita ini akan merasa bahwa pasti orang itu nggak seneng deh sama saya. Pasti saya jelek, pasti saya nggak enak dan segala macam. Nah, ini penting sebagai modal awal supaya kita bisa confidence. Kalau kita selalu berpikir positif dan persepsi dalam kepala kita yang terbentuk itu bagus, maka itu adalah langkah awal untuk berinteraksi. Perlu diingat ya, berbicara di depan publik. Pasti kita akan maju ke depan. Di depan sekian orang, berbicara di hadapan berbagai macam orang. Kalau kita mempunyai satu aja penilaian yang salah, baik itu tentang diri kita, tentang orang lain, dan tentang bagaimana orang itu menilai kita,
sudah kacau. Kita menjadi nervous, kita menjadi tidak percaya diri. Contoh yang sederhana saja. Kalau kita biasa pakai baju yang misalnya bajunya hijau, sepatunya hijau, tasnya hijau gitu ya. Suatu saat dia lupa nih, nggak membawa sepatu hijau, sepatunya akhirnya hitam gitu. Itu akan mengurangi rasa percaya diri dia juga gitu. Itu satu contoh yang sederhana dan mungkin terlalu ekstrim gitu ya. Tapi yang penting kalau kita merasa sudah mengaca di depan kaca awal, kita sudah oke, itu adalah modal awal. Saudara peserta Indonesia X, ketiga hal tersebut merupakan langkah awal dalam berinteraksi dengan pihak lain. Tidak peduli berbicara di depan umum atau berbicara dengan teman, dengan atasan, semua diawali dengan ketiga hal tersebut. Nah, dalam berkomunikasi dapat dikatakan atau dalam teori komunikasi itu dikatakan sebagai proses intrapersonal, yaitu proses di mana mengawali proses interpersonal. Iya kan? Anda pasti mengalami, semua orang pasti mengalami, nggak mungkin ada yang tidak mengalami proses intrapersonal. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi ini adalah kunci utama dalam berinteraksi dan sangat penting membangun impresi yang bagus sebagai awal komunikasi. Saudara, tadi saya mengatakan bahwa public speaking itu area komunikasi. Nah, untuk lebih kita memahami public speaking, paling tidak kita tahu sebenarnya apa itu komunikasi. Komunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan ide-ide kepada orang lain sehingga orang itu mengerti apa yang kita maksud. Jadi ada yang namanya mutual understanding, pemahaman bersama. Nah, komunikasi secara sederhana itu bisa digambarkan misalnya ada komunikator, orang yang berbicara, dalam hal ini adalah speaker, kemudian ada pesannya, pesan adalah verbal maupun non-verbal, kemudian ada yang dinamakan channel atau medianya. Kita mau menggunakan apa? Mau langsung, tatap muka, atau melalui televisi, atau melalui radio, atau media yang lain, tapi namanya tetap berbicara di depan umum. Dan yang terakhir, yang komponen keempat adalah audience. Jadi minimum ada empat komponen yang ada dalam komunikasi, sehingga itu bisa dikatakan komunikasi. Yang pertama sekali lagi adalah komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga adalah media atau channel, dan yang keempat adalah audience. Nah, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang nyambung. Nyambung antara komunikator dan komunikannya atau audiensnya. Mempunyai kesamaan persepsi atau pemahaman yang sama.